Anfield akhirnya kembali menyaksikan sesuatu yang sudah lama tak terjadi. Manchester United menang. Bukan kemenangan biasa, tapi kemenangan yang terasa seperti pelampiasan setelah sekian lama terpuruk. Begitu peluit akhir berbunyi, dan skor bertahan 2-1 untuk tim tamu, suasana ruang ganti United langsung bergemuruh. Sorak-sorai, tawa, bahkan pelukan hangat menyambut Harry Maguire, sang pahlawan yang mencetak gol penentu kemenangan. Bek yang dulu jadi bahan olok-olok, malam itu berdiri tegak sebagai simbol kebangkitan. Gol sundulan kerasnya ke gawang Giorgi Mamardashvili, hasil umpan presisi Bruno Fernandes, bukan hanya mengamankan 3 poin. Ia seperti menegaskan, dalam sepak bola, reputasi bisa berubah secepat satu momen menentukan. Maguire, yang sempat kehilangan ban kapten dan hampir dilepas ke West Ham, kini kembali dielu-elukan. Di bawah Ruben Amorim, ia bukan lagi sosok yang diragukan, melainkan pemimpin baru di ruang ganti. Pelatih Amorim, yang wajahnya sempat dihiasi tekanan dan keraguan dalam beberapa bulan terakhir, malam itu akhirnya tersenyum lepas. Saya senang melihat para pemain bahagia. Itu membuat saya bahagia juga. Ucapnya sambil bercanda soal satu hal yang cukup lucu. Selera musik timnya. Tapi musik di ruang ganti sangat buruk, ujarnya sambil tertawa. Namun di balik gurauan itu ada rasa lega yang nyata. Amorim tahu betul, kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tapi soal menyelamatkan kepercayaan diri tim dan mungkin juga masa depannya sendiri. Sebelum laga ini, United berada dalam pusaran kritik. Formasi 3B Amorim dianggap kaku, progres permainan disebut tak berkembang, dan tekanan publik semakin berat setelah hasil buruk beruntun di kandang. Tapi di Anfield, semua tudingan itu mendadak redup. United tampil kompak, disiplin, dan sabar. Mereka menekan Liverpool di waktu yang tepat, bertahan rapat saat dibombardir, dan memanfaatkan setiap peluang dengan efisien. Bryan Mbeumo membuka skor lewat serangan cepat di awal laga, hasil dari transisi yang sudah lama coba dibangun Amorim. Saat Cody Gakpo sempat menyamakan kedudukan, United tidak goyah. Mereka tetap fokus, dan dari situ lahirlah momen Maguire yang menutup drama dengan cara paling emosional. Dalam ruang konferensi pers, Amorim menyebut ini sebagai kemenangan terbesarnya sejak datang ke Old Trafford. Ucapannya terdengar sederhana, tapi syarat makna. Ia tahu, hasil di Anfield ini mungkin jadi titik balik seluruh proyek yang ia bangun. Butuh waktu panjang bagi Amorim untuk menemukan keseimbangan antara gaya menyerang dan stabilitas di belakang. Kini 2 kemenangan beruntun di Liga menjadi bukti bahwa tim mulai memahami arah yang ia inginkan. Bukan hanya soal taktik, tapi soal mentalitas, bagaimana bertahan dalam tekanan dan bereaksi dengan cerdas ketika lawan memegang kendali. Kapten Bruno Fernandes menegaskan hal itu seusai laga. Ia membela pendekatan Amorim yang selama ini kerap disalahpahami. Sistem kami selalu membuat lawan kesulitan, ujarnya. Mungkin orang tak sadar, karena biasanya sistem itu hanya disalahkan saat kami kalah. Kalimat itu mencerminkan keyakinan internal yang mulai pulih, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam ruang ganti yang sempat retak. Bagi Maguire, kemenangan ini lebih dari sekadar gol. Ini adalah pembuktian bahwa kerja keras dan keteguhan hati masih punya tempat di sepak bola modern. Ia pernah menjadi kambing hitam, bahkan dianggap tak layak mengenakan seragam merah. Tapi malam di Anfield membalik semuanya. Kami belum cukup sering memberi momen seperti ini untuk para fans, ucapnya. Tapi hari ini mereka pantas pulang dengan senyum. Amorim pun tak ragu memujinya. Harry adalah contoh sempurna bagi pemain muda. Ia tetap bekerja keras saat semua orang meragukannya. Kini, Maguire bahkan dikabarkan siap menerima pemotongan gaji untuk memperpanjang masa baktinya di Old Trafford, sesuatu yang mencerminkan loyalitas di saat banyak pemain lain memilih jalan keluar. Namun kemenangan ini juga datang dengan pengingat. Amorim sadar, satu hasil besar tak akan menghapus semua masalah.
Tantangan sebenarnya justru datang setelahnya. Jika mereka kembali tergelincir di laga kandang berikutnya, pujian akan segera berubah menjadi tekanan baru. Ia menyadari betul bahwa di Manchester United, jarak antara pahlawan dan kambing hitam seringkali hanya selebar satu hasil buruk. Meski begitu, pelatih asal Portugal itu memilih menikmati momen. Ia bahkan sempat menutup sesi wawancara dengan kalimat yang menohok. Banyak dari Anda bilang saya tak akan bertahan sampai Natal. Tolong teruskan narasi itu, karena justru itu yang membuat saya semakin bersemangat. Kemenangan di Anfield menandai akhir dari 9 tahun paceklik kemenangan United di markas Liverpool. Tapi lebih dari itu, ia menandai awal dari sesuatu yang lebih besar. Kebangkitan tim yang mulai menemukan kembali jati dirinya. Setelah sekian lama berjalan di lorong gelap hasil minor, Manchester United akhirnya mulai menemukan cahaya. 2 kemenangan beruntun di Premier League, sesuatu yang tampak sederhana, tapi di bawah Ruben Amorim terasa seperti tonggak penting menuju arah baru. Kemenangan atas Sunderland sebelum jeda internasional menjadi pemantik. Tapi kemenangan atas Liverpool di Anfield lah yang mengubah suasana seluruh klub. Bukan hanya karena lawannya adalah rival bebuyutan, melainkan karena cara United memenangkannya. Disiplin, tenang, dan berkarakter. Untuk pertama kalinya sejak Amorim datang, United terlihat seperti sebuah tim yang tahu apa yang sedang mereka perjuangkan. 2 gol dari Bryan Mbeumo dan Harry Maguire cukup untuk menumbangkan sang juara bertahan, sekaligus mengangkat United naik ke papan tengah klasemen sementara. Hasil itu mungkin belum spektakuler di atas kertas, tapi maknanya jauh melampaui angka. Di ruang ganti, semangat kembali hidup. Para pemain tersenyum lagi. Namun menariknya, Ruben Amorim tetap menjaga sikapnya tetap datar. Di ruang konferensi pers usai laga, pelatih asal Portugal itu menolak larut dalam euforia. Kemenangan ini tidak punya arti yang terlalu besar. Ujarnya tenang. Hari ini memang penting, tapi besok artinya sudah hilang. Kami hanya dapat 3 poin, tidak lebih. Ucapan itu mencerminkan filosofi khas Amorim, membumi di tengah sorotan. Ia paham, 1 kemenangan besar di Anfield bisa membuat semua pihak mendadak optimistis, tapi juga tahu, kestabilan tidak dibangun dari 1 malam ajaib. Amorim lebih memilih berbicara soal proses. Ia menegaskan bahwa kemenangan itu datang bukan karena keberuntungan semata, melainkan hasil kerja keras tim dalam menegakkan prinsip yang selama ini coba ia tanamkan. Agresif tanpa ceroboh, berani tanpa kehilangan keseimbangan. Memang, di beberapa momen kami cukup beruntung, katanya jujur. Tapi keberuntungan hanya datang pada mereka yang berjuang. Dan memang begitu adanya. United tampak jauh lebih kompak dalam bertahan dan mulai berani menyerang lewat skema yang jelas. Lini tengah yang sempat rapuh kini lebih solid dengan pergerakan terkoordinasi. Sementara transisi cepat dari Fernandes ke Mbeumo, Amorim seperti berhasil menanamkan ide bahwa serangan bukan soal siapa yang cepat, tapi siapa yang lebih cerdas mengambil ruang. Kini setelah 2 kemenangan beruntun, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sejak Amorim menggantikan Erik ten Hag, rasa percaya diri di dalam skuad mulai tumbuh. Para pemain mulai memahami bahwa gaya bermain Amorim bukan sekadar formasi di papan tulis, tapi sistem yang menuntut disiplin total. Namun pelatih berusia 40 tahun itu tahu benar, ini baru awal. Dalam sepak bola, tren positif bisa menguap dalam sekejap bila tidak dijaga dengan konsistensi. Karena itu ia sudah menatap ke laga berikutnya di Old Trafford melawan Brighton. Target kami sekarang sederhana, 3 kemenangan beruntun, ujarnya dengan nada tegas. Brighton akan menjadi ujian nyata. Apakah United benar-benar sudah belajar dari kemenangan di Anfield atau hanya sekadar beruntung semalam? Amorim tentu berharap timnya mampu menunjukkan hal yang sama. Organisasi rapi, keberanian menekan, dan mentalitas pantang menyerah hingga menit akhir. Yang menarik, sikap tenang Amorim mulai menular ke para pemain. Bruno Fernandes, yang dulu mudah frustrasi saat hasil tidak berpihak, kini lebih sabar. Maguire yang dulu kehilangan arah,
kini justru tampil sebagai figur ketenangan. Inilah yang disebut proses rekonstruksi karakter, sesuatu yang selama ini hilang di Old Trafford. Maka jika kemenangan atas Liverpool kemarin terasa monumental, mungkin bukan semata karena skor, tapi karena rasa. Rasa bahwa Manchester United akhirnya mulai hidup kembali sebagai sebuah tim yang punya arah, bukan sekadar nama besar yang tersesat dalam sejarahnya sendiri. Dan bagi Ruben Amorim, 2 kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ujian yang sesungguhnya, bagaimana membuat momentum menjadi kebiasaan. Karena di Manchester United, kemenangan bukan tujuan akhir. Ia adalah standar yang harus terus dijaga, minggu demi minggu. Satu hal pasti, setelah sekian purnama, setan merah akhirnya mulai menunjukkan warna merah yang sebenarnya.